Nikmat bukanlah senang. Kalau senang yang dapat nikmat, maka orang susah tak masuk surga. Al-waqti hakasyaif, kata orang Arab, waktu itu seperti pedang. Pandai atau tak pandai kita menggunakannya, kita kena tebas. Siapa yang menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Karena ketika ia menyia-nyiakan waktu, dia tak dapat berhubungan kepada Allah yang mempersiapkan waktu untuknya agar bertemu dengannya. Kalau ia lalai dari dunia, tidaklah mengapa. Tapi ia lalai dari waktu, karena waktu akan memutuskannya dengan dunia untuk bertemu dengan Allah. Yang disebut dengan waktu itu adalah sesuatu yang terjadi yang takkan pernah terjadi lagi sampai kapanpun. Kata Imam Ibnu Jauzi, dari 12 bulan Allah tetapkan hanya 4 bulan. Artinya sepertiga hidup kita. Kan sepertiga Pak? Sepertiga hidup kita. Kalau sepertiga itu patuh kepada Allah, jaga diri untuk tak buat dosa, Allah akan mudahkan 2/3 lagi kita untuk patuh. Lalu begitu juga harta kita. Harta kita yang banyak, hanya 2,5% aja keluarkan. Nanti selebihnya Allah mudahkan kita untuk mengeluarkan yang baik-baik. Allah jaga itu. Begitu juga hari kita dalam setahun. Setahun hari kita 360 hari. Hanya 10% dari 300 hari itu yang Allah minta untuk tak makan. Itu pun siang aja. Pak. Untuk tak makan siang aja. Hari bulan Ramadan. Dari seluruh harta yang kita punya, Allah suruh sekali-kali keluarkan aja yang wajib. Sampai nisab dan haulnya. Sekali aja. Dari seluruh hidup kita sepanjang hari untuk tetap tinggalkan urusan-urusan dunia ini, tinggalkan semuanya, copotlah kemewahanmu, copotlah kehebat-hebatanmu, di antara waktu Allah minta 5 hari aja. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tanggalkan semua pakaian hebatmu. Tanggalkan semuanya. Tanggalkan semua kendaraanmu, jalan kaki kamu semua. Tanggalkan semua, pakai 2 kain aja. Selai di atas, selai di bawah. Tak ada boleh pakai cadar, tak ada boleh pakai sarung tangan, tak ada boleh pakai parfum. Kalian semua tiada apa-apa dan bukan apa-apa. Itulah dia haji, wukuf di Arafah. Tak ada satu kalimat pun, satu firman pun, satu sabda Nabi pun, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang pernah memuji dunia. Segala sesuatu ketetapan Allah pada kehidupan kita sampai hari ini kita jalani, segalanya senantiasa berubah-ubah. Ketetapan yang Allah tetapkan tidak ada yang kekal di dunia ini, Pak. Yang kekal itu kata Imam Al-Ghazali adalah perubahan itu sendiri. Maka menit berubah jadi detik, detik berubah jadi menit, menit berubah jadi jam, jam berubah jadi hari, hari berubah jadi pekan, pekan berubah jadi bulan, bulan berubah jadi tahun, berganti lagi dengan tahun yang baru, terus berubah-ubah. Maka beruntunglah orang dalam perubahannya itu, senantiasa dia digerus oleh waktu tapi tetap dalam keadaan bersyukur dan bersabar, menanti sesuatu yang pasti. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia menetapi segala sesuatu itu dengan haknya Allah, dan dia tetapi pula itu dengan sabar. Kata Imam Al-Ghazali, hak itu patuh kepada Allah, sabar itu jangan pernah berubah patuhnya kepada Allah. Satu di antara kalimat orang yang patuh kepada Allah, dia menerima perubahan itu dengan bertambah taatnya. Itulah dia namanya syukur. Kalimat yang keluar dari lisannya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga Allah tambah segala sesuatu itu jadi nikmat. Nikmat bukanlah senang. Kalau senang yang dapat nikmat, maka orang susah tak masuk surga. Maka nikmat itu boleh senang, boleh susah. Di antara senang dapat nikmat, di antara susah pun dapat nikmat. Senang dan susah hanyalah ujian. Yang nikmat itu adalah kebaikan, yaitu hasanah, bukan sayi'ah, bukan pula sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sempurnanya hasanah itu hanya ada pada Nabi. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasul itu adalah induk suri tauladan yang mendatangkan hasanah. Suri tauladan yang hasanah bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah dan hari akhirat, maka ia berzikir yang banyak kepada Allah. Maka bentuk hasanah, penghormatan kepada bentuk hasanah pada Nabi, Allah pun memberi penghormatan pada Nabi. Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat memuji Nabi, menghormati Nabi, berselawat pada Nabi. Hai orang beriman, pujilah, hormatilah, salawatlah kepada Nabi dan bersalamlah dengan penuh penghormatan. Ucapannya apa Bapak Ibu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pengantar pembuka kaji tahun 2025, ya kan? Kalau yang lain, yang kemarin kan masih pekan kelima 2024. Walaupun tak di WA tadi malam, Pak, saya tetap datang juga. Ya, walaupun saya diganti, tapi ini karena tahun berganti datang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh ini kita masuk lagi pada bab hakikat waktu dalam amal manusia. Kalau yang kemarin kan hakikat amal manusia. Amal itu sebagai bekal, ya kan? Pekan lalu untuk kita bertemu dengan Allah. Hari ini bagaimana keberadaan waktu dengan keberadaan diri manusia itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita mengenal diri tapi tak kenal waktu, tidak kenal keberadaan dunia ini bagi diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa itu waktu? Waktu, bahasa Indonesianya masa. Tapi bahasa Indonesia ini kalau dicari masa itu punya terjemahan lagi. Ada masa jenis air, masa jenis benda padat, ya kan? Masa pun bisa juga disebut dengan berat. Kalau bahasa Arab ya waktu. Apa terjemahan waktu itu kira-kira, Pak? Oh. Dalam bahasa Inggris, waktu itu time. Sehingga waktu kita sekolah ada yang sekolah di Inggris juga. Kalau waktu aktivitas Bapak aktif di Caltech dulu di Chevron, ya kan? Itu the time is money. Wah, waktu adalah PT. Ini gitu, Pak. Ya. Betul tuh Pak Haji Ramli. Jadi waktu itu dinilai keberuntungan. Salah-salah tak pandai manfaatkan waktu, kita tak dapat duit. Ini itu. Itu pandangan materialistis. Kalau dalam teori ekonomi disebut kapitalis. Dalam pandangan Ustaz Asni Nizal waktu sekolah di Mesir, beliau kan orang Arab, Pak. Maksudnya Arab maklum. Al-waqti hakasyaif, kata orang Arab, waktu itu seperti pedang. Pandai atau tak pandai kita menggunakannya, kita kena tebas. Dia sama seperti pedang. Pandai tak pandai kita menggunakannya, tetap kena tebas. Sampai pada masanya kita akan ditebasnya, Pak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid, juz 1 halaman 131. Siapa yang menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Karena ketika ia menyia-nyiakan waktu, dia tak dapat berhubungan kepada Allah yang mempersiapkan waktu untuknya agar bertemu dengannya. Kalau ia lalai dari dunia, tidaklah mengapa. Tapi ia lalai dari waktu, karena waktu akan memutuskannya dengan dunia untuk bertemu dengan Allah. Maka dahsyatnya waktu. Bapak Ibu, dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada potongan hadis yang kita sebut hadis iman, Islam dan ihsan. Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam dalam potongan hadis yang terakhir. Kalau kita baca, kata Sayyidina Umar, kami duduk bersama Rasulullah di belakang Masjid Nabawi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang ganteng, putih, bersih pakaiannya. Pakaiannya putih bersih, rambutnya ikal, tak kelihatan dia dari perjalanan jauh. Lalu dia datang kepada Nabi, diletakkannya lututnya ke lutut Nabi, dipegangnya paha Nabi. Lalu dia tanya kepada Nabi, dia tanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam.
Nabi jawab, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa tu'tiz zakah wa shaum Ramadan wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Apa kata yang laki-laki yang bertanya ni? Sadaqta ya Muhammad. Betul engkau ya Muhammad. Dia yang bertanya, dia pula yang betulkan. Begitu juga pertanyaan yang kedua. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Nabi jawab, iman itu kamu beriman kepada Allah, tu'minuna billah wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada qadar baik buruk dan kepada hari kiamat. Kata beliau yang tanya ni, sadaqta ya Muhammad. Betul engkau Muhammad. Tanya lagi dia yang ketiga, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Nabi katakan al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kamu enggak bisa lihat dengan matamu, tak bisa dilihat Allah. Fa innallaha yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Dia katakan sadaqta ya Muhammad, betul. Betul engkau ya Muhammad. Tiba-tiba pertanyaan yang keempat dia tanya, ya Muhammad akhbirni mata sa'ah. Ya Muhammad, ada kalimat mata sa'ah, ada kalimat sa'ah di situ. Kapan itu sa'ah? Sa'ah itu kalau pertanyaan orang Arab kan jam. Kalau kita tanya, what time is it now? What time is it now, sir? Jam berapa sekarang? Kam sa'ah al-an, ya kan bahasa Arabnya. Jam berapa sekarang? Jadi ketika Nabi ditanya mata sa'ah, kapan waktu itu? Kapan itu waktu? Ulama sepakat makna pertanyaan sa'ah itu kiamat. Mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Apa kata Nabi? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Dia katakan sadaqta ya Muhammad. Pergi dia li. Kata Nabi, siapa tadi laki-laki yang datang tu? Kepada para sahabat. Kata para sahabat, Allah wa rasulihi a'lam. Allah dan Rasulnya aja yang tahu. Apa kata Nabi? Itulah dia Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan Islam. Ternyata dalam bagian ajaran kehidupan kita ni, Islam, iman, ihsan tak terpisah dengan waktu. Sa'ah adalah bagian penting yang Nabi tak jawab. Apa itu sa'ah? Kata Nabi, yang ditanya tak tahu daripada yang ditanya, tak lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti ada pengetahuan di dalamnya, Pak. Ada tahunya Nabi, tapi tak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka Imam Ibnu Jauzi, juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Sa'ah judulnya, waktu bima'rifatil insan, bagi mengenal kehidupan manusia. Ternyata waktu itu dahsyat, Pak. Saya dulu bacanya takut, Pak. Tapi takut tak takut ini babnya sampai itu kita sampaikan ya, Pak. Saat itu bahasa Indonesianya kan sesuatu yang terjadi. Bahasa Inggrisnya momen. Misalnya Pak Haji Ramli ketemu Pak Haji Zulhamdi. Pagi kemarin, Pak, saat Bapak ketemu Pak Haji kemarin itu lagi ngapain? Ada kalimat saat kan, Pak? Saat. Dan tidak akan pernah terjadi lagi setelah itu. Dulu, ini perumpamaan makna waktu dalam kata sa'ah itu. Karena ditanya bahasa Arab, kam sa'ah, jam berapa? What time is it now? Jam berapa sekarang? Saat-saat itu apa? Waktu belajar fisika, Bapak ingat tak, Pak, dulu? Bandul matematik. Ada materinya tuh bandul matematik. Kan digantung satu benda, keikat, terus ada bendanya, bandulnya, terus digoyangkan kan. Benda itu akan menyentuh satu benda di sini. Tak, tak. Sini ada lagi kan. Seperti jam kita. Ini tak ada pula lagi, tak berjalan dia. Tak berjalan dia kan. Ketika di sini baru disebut satu momen kan. Tak, momen. Ke sini dia momen. Momen ya kan. Tak. Dan satu momen itu kan satu detik. Satu peristiwa. Lalu apa yang bisa kita ambil dari momen detik itu, Pak? Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Sa'ah itu, yang disebut dengan waktu itu, adalah sesuatu yang terjadi yang tak akan pernah terjadi lagi sampai kapanpun. Yang namanya waktu itu sesuatu yang terjadi. Jika dia terjadi, ada momen, bahasa ininya peristiwa lah. Peristiwa yang terjadi yang tidak akan pernah kembali. Itulah dia waktu. Sehingga kita kalau disebut momen peristiwa, kita hargai betul itu momen peristiwa. Momen hari lahir, buat milad ya, Pak.
momen tamat kuliah, tamat SMP, tamat SD, ada wisuda. Momen ini momen penting nih. Momen pernikahan ya Pak. Buat acara peristiwa penting pernikahan. Buat acara baralek atau bahasa awak ya. Ngunduh mantu lah, macam-macam lah. Momen pernikahan, momen ulang tahun, momen tamat kuliah, momen macam-macam momen. Pernah bisa nggak diulang lagi Pak? Momen hari lahir bisa diulang nggak Pak? Enggak. Paling diingat. Momen bapak nikah dulu, pesta bisa diulang nggak Pak? Ini Pak ya jawab ini. Kalau Pak Haji bisa. Pak Haji. Momennya enggak bisa diulang. Peristiwa dulu yang 10 tahun diulang lagi, enggak bisa. Orangnya bisa diulang. Ulang lagi. Yang sekarang tambah tua atau tambah pasangan baru satu lagi. Nanti kena crack bawah. Apa yang dimuliakan Allah? Enggak kan bisa diulang. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, sa'ah itu dahsyatnya peristiwa kejadian di atas dunia ini yang Allah berikan kepada kehidupan nih alam semesta, yang dia terjadi takkan pernah kembali sampai kapanpun. Apa kata Imam Ghazali? Waktu itulah sependek-pendeknya makhluk usianya Pak. Sependek-pendeknya makhluk yang Allah ciptakan, sependek-pendeknya usia, sependek-pendeknya umur dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan adalah waktu. Ketika Allah ciptakan waktu itu, langsung mati dia Pak. Mulai dari satuan terkecil, menit, detik dulu. Umurnya hanya sekali tokok. Tong, mati dia langsung. Yang berikutnya enggak dia lagi. Jam 5 lewat 50 sudah mati. Sekarang jam 5 lewat 51. Jadi apa yang kita cari Pak dunia ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur tentang waktu? Setiap pagi waktu itu berkata sama kita. Apa kata waktu hari ini Pak? Ya ayyuhal insan, ana yaumul jadidun wa anta qadimun. Mulai dahsyat Pak. Kadang nak meleleh pula air mata kata duanya. Ya ayyuhal insan, ana yaumul jadidun wa anta qadimun. Hai manusia, aku ni makhluk baru hari ini, sedangkan engkau adalah usang. Kalau engkau masih ada bersama aku, engkau usang. Expired. Bukan lagi yang dulu. Ayahanda Haji Asmi yang pekan lalu sama dengan Pak Haji Asmi yang bulan apa minggu ini Pak, yang hari Senin nih. Yang minggu lalu Bapak muda 7 hari. Minggu ini tambah senior 7 hari Pak. Nggak enak disebut tua kan, tambah senior. Jadi hari-hari kita kalaulah hari itu diterjemahkan dalam bahasa indah bahasa kita kan. Ya ayyuhal insan, ana yaumul jadidun wa anta qadimun. Hai manusia, aku ni baru junior, sedangkan kamu tambah senior aja. Makin hari makin usang, tergerus, bukan dimakan waktu. Tapi waktu itu yang menentukan kita. Waktu kan tidak makan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Sa'ah, waktu itu hanya ada 3, Pak. 3. Yang pertama bahasa Inggrisnya right now. Right now Pak, present continuous tense. Kalau bahasa Arabnya mudharrik, al-an. Itulah yang punya kita, diri sebenar diri. Yang sekarang detiknya 5:53, 1 detik dah mati. 5:53 lewat 2 detik. Itulah dia yang sekarang. Yang kita ada di dalamnya, bersentuhan kita membersamainya. Kalau Allah kasih detik hanya 1 detik. Yang Allah kasih menit 60 detik. 60 detik tumbuh menit yang baru lagi. Allah kasih jam untuk kita 60 menit. Allah kasih hari dalam 24 jam. Kemudian Allah kasih lagi pergantian hari. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di antara penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, pergantian detik dan menit, pergantian jam dengan hari, pergantian itu semua adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami kata Allah bagi orang yang cerdas. Wa tilkal ayyam, dan Allah bergantikan hari itu nudali apa? Wa tilkal ayyam, Allah pergantikan hari itu kepada manusia dan ada orang-orang tertentu di dalamnya. Allah ganti hari
Lupa pula saya ayatnya. Di ujung-ujung mulut. Allah pergantikan hari dan Allah pergantikan pula manusia. Bainan nas. Allah gantikan hari, Allah pergantikan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari yang kita punya itu ya saat ini aja. Yang saat ini tidak pula hari. Belum tentu Senin ini selesai sama kita ya Pak. Allah kasih kita hari Senin ini, kira-kira sampai tak kita sore Pak? Tidak tahu. Maka waktu yang kedua, sesuatu yang terjadi tidak akan kembali, disebut dengan past tense. Present past tense. Bahasa Inggris Arabnya madi. Madi, sesuatu yang telah terjadi. Dan itu tak ada lagi punya kita Pak, takkan pernah kembali. Saat ini itulah yang kita sebenar diri bersamanya, membersamainya. Yang telah terjadi takkan pernah kembali. Yang ketiga adalah sesuatu yang belum ada. Apa itu? Yang besok, yang nanti. Sekarang ini dan yang setelah terjadi, dan yang ketiga yang akan terjadi. Itu belumlah pasti. 3 waktu. Maka dalam bahasa syair ya, orang-orang ahli waktu itu katakan, sesungguhnya yang terjadi masa lalu takkan pernah kembali, yang akan datang belumlah pasti, yang punya kita saat ini itulah diri sebenar diri. Kita ini kan badan kita pun habis juga Pak. Pas kita meninggal dunia ada badan kita. Orang siapa tuh? Mayat ya orang. Kan badan juga tuh. Tapi diri sebenar diri enggak. Jadi saat bersama kita saat tuh, ketika habis waktu itu untuk kita pun tak ada lagi. Berarti kita akan bersama dengan waktu itu pergi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu itu 12 bulan setahun. Dan dari 12 bulan itu Allah kasih ketetapan harus melakukan sesuatu yang baik dengan jaga agama agar kita berada dalam ajaran yang lurus. Belum ada manusia sudah Allah ciptakan waktu, bersama waktu itu Allah tetapkan ini ajaran agama yang lurus pada surat Taubat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Dzalika dinul qayyim fala tuzlimu fihin anfusakum. Ila akhiril ayat. Sesungguhnya hitungan bulan Allah tetapkan bilangan bulan itu 12 bulan. Mana yang 12 Bu? Januari sampai Desember. Dah. Bulan Muharram hingga Zulhijjah. Bulan Muharram hingga Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kita dah masuk ni Rajab bulan ke-7. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang tak ada tu Zulhamdi dan Zulkarnain. Tak ada dalam nama bulan tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kata Allah? Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut. 1 bulan Rajab yang terpisah kata Nabi. Rajabul Mudhar. Terpisah dia. Dan pada bulan itu apa yang Allah perhatikan? Belum ada manusia. Allah ciptakan langit bumi. Bersama penciptaan langit bumi Allah hitung, Allah tetapkan bulan di dalamnya 12. Lalu Allah katakan 4 harus dihormati. Dari 4 tu jangan bikin dosa ya, wala taslimu fihinna. Jangan bikin dosa, jangan buat zolim di dalamnya kepada dirimu. Dan kamu jangan bikin dosa di dalamnya kata Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belum ada manusia dan Allah tetapkan ajaran. Artinya apa? Keberadaan bumi alam semesta ini memang untuk kita patuh dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Allah Subhanahu wa taala membuat aturan hidup. Kata Imam Ibnu Jauzi, dari 12 bulan Allah tetapkan hanya 4 bulan. Artinya sepertiga hidup kita. Kan sepertiga Pak? Sepertiga hidup kita. Kalau sepertiga itu patuh kepada Allah, jaga diri untuk tak buat dosa, Allah akan mudahkan 2/3 lagi kita untuk patuh. Mana banyak urusan dunia kita daripada urusan ibadah kita Pak? Dunia. Tapi dalam urusan dunia itu kalau kita dasarkan kepada kepatuhan yang sepertiga, nanti urusan dunia itu jadi patuh juga, jadi ibadah juga. Salat berapa jam?
Paling lama 2 jam. Jumlahkanlah satu solat subuh 15 menit, solat zuhur 15 menit, solat asar 15 menit, solat maghrib 15 menit, solat isya 15 menit. Anggaplah 15 menit lama ya. 15 kali 5 berapa? Udahlah 20 menit aja lah. 20 kali 5 100 menit baru. Tambah solat sunatnya. Anggaplah 2 jam. Anggaplah 2 jam kita solat. 2 jam itu menentukan seluruh amal yang lain. Kalau 2 jam dari 24 jam kan hanya 10% dari waktu kita sehari. 10% menjadi kewajiban. Maka kata Imam Nuzul, itulah kelihatannya Allah SWT tidak bebankan kita yang banyak. Di antara waktu itu Allah tetapkan, ini waktu kamu untuk betul mahdoh, ini waktu untuk kamu untuk ghairu mahdoh. Beramal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian beramal untuk kehidupanmu dengan kehidupan dunia ini, mengisi waktu itu untuk bisa tetap beramal kepada Allah. Kan kita sholat cuma 2 jam, zikir berapa lah, enggak lah, tapi kerja 8 jam. Nah, dalam kerja itu tapi dasarnya sholat, dasarnya kepada Allah Ta'ala, perhubungan kita kepada Allah, maka kerja pun jadi daimus solat yang berkepanjangan. Maka Allah sebut pada surah Al-Ankabut ayat 45, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Itu solat. Lalu begitu juga harta kita yang banyak hanya 2,5% aja keluarkan. Nanti selebihnya Allah mudahkan kita untuk mengeluarkan yang baik-baik. Allah jaga itu. Begitu juga hari kita dalam setahun. Setahun hari kita 360 hari. Hanya 10% dari 300 hari itu yang Allah minta untuk tak makan. Itu pun siang aja. Pak. Untuk tak makan siang aja. Hari bulan Ramadan. Dari seluruh harta yang kita punya, Allah suruh sekali-kali keluarkan aja yang wajib. Sampai nisab dan haulnya. Sekali aja. Dari seluruh hidup kita sepanjang hari untuk tetap tinggalkan urusan-urusan dunia ini, tinggalkan semuanya, copotlah kemewahanmu, copotlah kehebatan-hebatanmu. Di antara waktu Allah minta 5 hari aja. 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tanggalkan semua pakaian hebatmu. Tanggalkan semuanya. Tanggalkan semua kendaraanmu. Dan kaki kamu semua. Tanggalkan semua. Pakai 2 kain aja. Selai di atas, selai di bawah. Tak ada boleh pakai cadar, tak ada boleh pakai sarung tangan, tak ada boleh pakai parfum. Kalian semua tiada apa-apa dan bukan apa-apa. Itulah dia haji, wukuf di Arafah. Allah minta 5 hari aja. Tarbiyah, Arafah, Musdalifah, Mina. Habis, selesai. 5 hari. Lalu bagaimana momen kita yang lain? Detik, menit, jamnya. Ini dia. Agar kita terus terjaga. Apa itu yang dimuliakan Allah SWT? Maka Allah SWT bersumpah. Demi waktunya, Pak. Banyak kali. Banyak, Pak. Sebelum Allah bersumpah, Allah jelaskan waktu itu. Pertama tadi kan pada surah Ali Imran ayat 190. Di antara penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang cerdas. Dan watilkal ayam nudaluha bainan nasi nudah. Di antara pertukaran hari Allah bergantikan manusia. Ada orang-orang tertentu di dalamnya. Pertukaran hari ya, ganti. Lalu Allah bersumpah dengan waktu. Waktu apa? Waktu zuhur. Waktu siang Allah bersumpah. Wan nahar kata Allah. Demi waktu siang. Allah bersumpah lagi. Kalau dihitung dari pagi lah kita baca dulu. Allah bersumpah dari waktu awal. Wal fajri. Demi waktu subuh. Lalu Allah bersumpah lagi, wad-duha, demi waktu duha. Lalu Allah bersumpah lagi, wan-nahar. Lalu Allah bersumpah lagi, wal-asri. Lalu Allah bersumpah dengan malam, wal-laili. Dari sumpah Allah Ta'ala yang 5 ni aja Pak, kita bisa ambil penjelasan, hikmahnya Pak. 3 kali Allah bersumpah dengan waktu siang. 1 kali Allah bersumpah di antara tepi siang dan malam. 2 kali ya. Siang, tepi siang dan malam. 1 kali, mana dia? Waktu fajar. Dan banyak ulama menyebut fajar itu pun termasuk pagi. Subuh, duha, siang, petang. Sedangkan bersumpah malam itu 1 aja, wal-laili. Tapi siapa yang bisa menggunakan waktu malamnya untuk berhubungan dengan Allah, Allah akan mudahkan 4 waktunya untuknya. Tak ada Allah suruh siang hari itu sujud banyak-banyak lah Pak. Tapi kalau malam Allah sebutkan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Pada malam hari itu sujudlah kamu dan bertasbihlah kepada Allah dengan malam, waktu malam panjang itu.
ya ayuhal muzammil qum min lail. Hai manusia yang sedang berselimut, bangun malam tu, bangun. Bangun sikit aja. Kau dapat separuhnya, kau dapat seperempatnya, kau dapat sikit aja. Baca Quran kata Allah, warattilil Quran tartila. Baca Quran dengan pelan-pelan, dia akan berkesan dalam hatimu. Anda dapat banyak-banyak sikit, jadilah malam. Satu cuma Allah sebut, tapi siang 4. Mulai pagi aja lah, subuh satu Allah ingatkan. Apalagi duha Allah ingatkan. Allah subhanahu nahar. Tapi ketika Allah menutup hari itu dengan kata asar, lalu Allah sebutkan bahwa asar itu waktu yang paling singkat. Wal ashri, demi masa waktu asar itu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sangat rugi. Sangat rugi itu apa? Dulu kita tazkiyatun nafs kita yang lalu kan. Ini kaitannya dengan insan. Kan innal insan, sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya demi waktu itu Allah ciptakan untuk manusia itu benar-benar sangat rugi. Sangat rugi itu celaka, Pak. Bangkrut. Illal ladzina amanu, yang beruntung, sangat beruntung adalah orang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Saya beriman aja enggak beramal soleh enggak bisa. Bukan Allah katakan illal ladzina amanu au amalis soleh, orang-orang beriman atau beramal soleh. Nah, dia satu paket, iman dan amal soleh, satu paket, Pak. Bagaimana menetapinya? Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sangat rugi kita. Apa kata Nabi pula dalam hadis Imam Tirmizi? Ad-dunya mal'un. Dunia inilah hakikatnya waktu. Waktu ini dilaknat Allah. Ad-dunya mal'un wa ma fiha mal'unatun. Dan apa-apa yang ada di dalamnya dilaknat Allah. Illa bi dzikrillah, kecuali yang berzikir kepada Allah. Wa muta'allim wa mu'allim, yang belajar ilmu terus untuk patuh kepada Allah. Dan senantiasa mengajarkan ilmu, mengajarkan pengetahuan, bagaimana kita terus patuh kepada Allah. 3 tu ya, Pak. Semuanya dalam keadaan celaka. Makanya kata Imam Ibn Jauzi, juga Imam Al-Ghazali, ulama-ulama kita sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qurannya, carilah ayatnya atau hadis Nabi, tidak ada satu kata pun Allah pernah memuji dunia. Tak ada satu kalimat pun, satu firman pun, satu sabda Nabi pun, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang pernah memuji dunia. Buat dunia ini tidak ada, Pak. Mantap kali bangunan ini, tidak ada. Kita aja yang muji. Masuk kita satu nengok mobil baru misalkan, mobil apa, Pak? Fortuner, ya. Mantap kali mobil Fortuner, ya. Berapa harganya? 800 juta. Datang Pak Haji Ramli, biasa aja Fortuner tuh. Besi cuma tuh. Itu hakikat pandangan itu. Apa gitu? Itu besi. Besi itu jadi dari blender, jadi dispenser, jadi expander, jadi Fortuner. Biasa-biasa aja. Yang hebat dia yang menciptakan besi. Lalu kurang ada subhanallah. Bukan mobilnya hebat, yang menciptakan besinya hebat. Masya Allah. Masuk kita bangunan tinggi, bagus bangunan itu. Selalu juga tuh kan. Mantap kali bangunan. Siapa arsiteknya kata? Apa kata ulama? Salah fokus kita nih. Yang kecil-kecil kita puji. Keluar tuh, keluar dari masjid, dari bangunan tuh, tengok tuh langit. Langit tak ada tiang nih. Siapa yang menciptakannya? Coba ngomong kayak gitu. Kadang-kadang kita salah fokus. Kita membesarkan yang kecil, tapi yang besar kita lupakan. Na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Baik, balik kita ketiga waktu tadi. Waktu pertama saat ini, waktu kedua telah berlalu takkan pernah kembali, waktu yang akan datang belum tentu pasti. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengisi waktu yang 3 itu? Maka kata Imam Ibn Jauzi, 3 waktu itu pun akan dapat 3 jenis manusia dalam mengisi waktu. Yang pertama, waktunya berguna. Jadi seluruh waktunya berguna untuknya. Dia mengumpulkan bekal. Momen tuh berguna. Kita kan momen yang berguna tuh momen hari lahir kita, momen nikah, momen ini. Yang berguna-guna kita ingat. Apakah detiknya tak berguna? Apakah menitnya tak berguna? Apakah hari yang berlalu 2024 tak berguna? Yang berguna kemarin tuh waktu naik pangkat aja keluar SK itu aja yang kita ingat. Padahal detik-detiknya terus berlalu. Dan terus, karena dia berguna, jadi karena itu peristiwa-peristiwa penting, detiknya penting, menitnya penting, harinya penting. Untuk apa penting? Karena akan menentukan peristiwa berikutnya.
Itulah orang yang paham betul dengan waktu. Kata Nabi, iqtanin khamsan qabla al-khamsin. Kan jelas tu Pak. Kata Nabi, perhatikan 5 sebelum datang yang 5. Iqtanim khamsan qabla al-khamsin. Sababaka qabla haramaka. Waktu mudamu sebelum datang tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakit yang payah, yang berteruk. Wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kamu punya kecukupan sebelum datang kesulitan, kepayahan, sebelum kamu malam dalam keadaan tak punya. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu, waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mauti. Waktu hidupmu sebelum datang matimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang mengisi waktu tapi sia-sia. Waktu itu ada tapi tak ada catatan baginya. Tak berguna, kosong. Yang ketiga, ada orang yang mengisi waktunya tapi celaka, dosa. Yang pertama pahala, yang kedua sia-sia, yang ketiga dosa. Yang pahala itulah yang beruntung, yang sia-sia itulah yang rugi, yang dosa itulah dia yang celaka. Kira-kira posisi kita yang mana Pak? Celaka enggak lah mungkin. Tapi dua tu, berguna sia-sia. Contohnya gini. Kemarin dari jam 6 pagi sampai jam 12 ada sekitar 6 jam. Siapa yang 6 jam detiknya berguna semua untuk mengumpulkan pahala? Ada enggak dalam 6 jam tu detiknya tu berubah pahala semuanya? Atau cuma dari jam 5 sampai jam 6 ngaji. Setelah itu jam 7 dah mulai lagi yang sia-sia. Pahala tidak, dosa tidak, kosong aja. Bapak Ibu, ini permisalan ya. Kita di atas dunia ini tidak sedang mengumpulkan apa-apa. Tidak sedang mengumpulkan harta. Kita mengumpulkan harta tapi dia nanti tak ada apa-apa, kosong. Kita tidak sigap mengejar jabatan, dia kosong aja. Tapi yang kita kumpulkan detik-detik itu menjadi catatan. Contoh, semakin ke ujung Pak dunia ini, dengan teknologi hari ini, teknologi digital, Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa akhirat itu pasti terjadi. Saya nulis paper Pak, makalah. Saya terbitkan dalam jurnal Sinergi. Disuruh sama kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Dr. Abdul Ghani, Dr. Zainal Arif, temannya Ustaz Rasin Ijal juga. Judul paper saya itu, judulnya Transaksi Rupiah Digital dan Teknologi Blockchain dalam Pandangan Syariat Islam dan pandangan ajaran Islam. Apa nak saya sebutkan Pak? Hari ini kita kan kerja dikasih hadiah upah tuh dengan digital aja. Misalnya Ustaz Lasri Nijal dan saya kerja bulan Desember ngajar bulan Desember, gajinya bulan Januari. Yang dikasih apakah duit? Enggak, dikirim catatan. Keluarlah golongan 3D masa kerja 16-17 tahun. Masuklah dia sebelum remon sebelum token. Dapatlah 5.400.000 potong pajak. Bersih 5.100.000. Masuk dia tok. Nyata enggak tuh Pak catatan tuh? Enggak kan? Cuma catatan. Itu harga kerja kita. Ibadah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan dihargai dengan catatan 5.400.000. Dan catatan itu berguna Pak. Bapak bawa ke mana? Bapak bawa pergi ke makan pecel lele. Lalu di situ Bapak, saya tak ada bawa duit, saya cuma bawa catatan. Kata orang pecel lele, di sini terima catatan tak? Digital tak? Terima. Bapak langsung curious kan? Pakai QRIS ya. Klik, dapat langsung pecel lele Pak. Nyata, cuman catatan Bapak punya, Ibu punya, Bapak kasih ke dia. Dia menerima catatan juga, saking berharga catatan tadi. Dikasihnya yang nyata. Begitulah hakikatnya. Kita hanya mengumpulkan catatan-catatan, nanti di akhirat Allah kasih nyata itu. Ada surga dari catatan puasa, ada surga dari catatan orang yang sedekah, ada surga dari catatan salat malam. Pertanyaannya, kita punya aplikasinya, kira-kira catat aplikasi itu berisi atau kosong? Pas nak ditukar nanti Pak, pas buka kan
Tweet enggak ada isinya, Pak. Aduh, kasihan. Kan Bapak silakan download aplikasi ya. Download kan punya banyak aplikasi yang, tapi kalau nggak ada yang kita kerjakan pas waktunya, apa yang mau ditukar? Misalnya enggak kerja, apa yang masuk ke dalam tuh? Enggak ada yang masuk kan? Begitulah kita sedang mengumpulkan catatan aja. Enggak ada yang kita kumpulkan, catatan aja. Catatan baik itulah dia pahala, hasanah. Catatan sia-sia itulah dia subhat, tak jelas. Catatan yang dosa disebut catatan sayiat. Jadi hasanat, subhat, sayiat. Tapi Allah bisa merubah yang sayiat jadi hasanat. Yang dosa bisa Allah ubah jadi pahala. Mana dia, Pak? Itu buka surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Surah Al-Furqan ayat 70-an. 71 atau 72, 70-an lah. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang bertaubat. Pokoknya sebelum 70 coba lihat nanti. Dan orang-orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal-amal soleh, yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Diganti Allah yang buruk jadi baik. Yubaddilul itu badal, Pak. Kan badal. Saya membadalkan Bapak lah. Gantikan, Pak. Allah badalkan yang buruk, yang sayiat kepada hasanat. Wa kana Allah, dan sungguh Allah ghafurur rahim. Wa kana Allah ghafurur. Apa itu ghafur? Pengampun itu kata Syekh Muhammad Baqir. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, itu satu dari makna Ghaffar. Mana kata Ghaffar itu Allah tutup semua yang buruk. Dosa Allah tutup, aib Allah tutup, yang jelek-jelek Allah tutup. Allah dengan kasih sayangnya. Kita ni Pak sama ni kan nampak, tapi Allah tutup dosa kita. Ada nak Bapak Ibu nampak dosa kami? Itu kena Allah Al-Ghaffar. Nah kalau kita berdosa kita minta kita, ya Allah ampuni, Allah hapus tuh, Allah ganti yang dosa. Dosanya sebotol, kena minta Allah ganti pahala sebotol. Dosa sebanyak langit dan bumi, tapi menyesal ya Allah, berdosa ya Allah, banyak dosa ya Allah, ampuni ya Allah. Dosa sebanyak langit tuh Allah ganti dengan pahala sebanyak langit. Itu bentuk rahimnya Allah. Kalau datang kepada Allah dengan iman, kembali kepada Allah dengan iman, kan wa man taba wa amana, kembali kepada Allah dengan iman, apa dia? Patuh. Berdosa wa ya Allah. Bapak pergi ke pecel lele. Bapak tak bawa apa-apa, bawa aplikasi tapi tak ada isi, catatannya tak ada. Tapi dengan orang pecel lele ini punya kasih sayang, Pak bilang, "Pak, bisa Pak, ini saya ada aplikasi ya Pak, ada bukunya tapi tak ada isinya Pak. Bapak kan orang baik, lapar betul lah Pak. Memang awak salah sama ini, tak kerja Pak, jadi tak ada yang masuk. Tapi tolonglah Pak, awak nak makan." Kira-kira sampai hati tak tukang pecel lele tak ngasih Pak? Gitulah manusia. Manusia aja punya kasih sayang 1/70 juta dari kasih sayangnya Allah Pak, dibagi-bagi. Allah Maha kasih sayang Pak. Datang kita kepada Allah, kita bilang, aku banyak dosa ya Allah, aku tak ada amal, aku tak ada apa-apa ya Allah. Tapi Engkau kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan kasih sayangnya aku minta rahmat ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, ampuni aku, ampun. Maka ada dalam kitab akhir zaman tu Pak. Ini dahsyat nih Pak, tapi jangan jadi ambilkan begitu bentuk sayangnya Allah. Jadi di antara nanti di padang mahsyar, dah masuk surga sebagian, sudah masuk surga yang tanpa hisab. Kemudian masuk surga pula yang dengan dihisab, sebagian masuk neraka. Lalu ada satu hamba yang sedang dihisab, hasil hisabnya amal dosanya tu banyak, tapi dia beriman, digiring masuk neraka. Terus dia mandang ke belakang ya. Ini pernah di dalam hadis dijelaskan oleh Gus Bahak, saya dengar kajiannya. Apa kata Allah? Woi, kata Allah, woi bulan, hambaku, ngapa kau tengok ke belakang? Kata Allah Ta'ala, kau ngapa nengok-nengok ke belakang? Aku tahu ya Allah, ampunanmu jauh lebih besar daripada murkamu. Engkau kan Maha Pengasih. Kata Allah, malaikat masukkan dia ke surga. Kata Allah, masukkan dia ke surga. Aku nengok ke belakang, aku tak pernah putus asa ya Allah, Kau Maha Pengampun. Kan? Ada kita kayak gitu sama Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini berharganya waktu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jadi catatan tadi untuk apa kita? Untuk bisa kita tukarkan Pak. Jadi sedekah
jadi catatan, sholat malam jadi catatan, zikir jadi catatan, bersilaturahim jadi catatan, dan nanti di padang ketika di dalam masuk itu kan ada catatan orang yang bisa ditukarkan dengan tadi kan pecel lele. Kita kalau udah punya catatan kan bisa ditukar semua. Takutnya tak berisi catatan. Yang tak enak tuh Pak, berisi tapi tak laku Pak. Kenapa? Beda barcode-nya. Udah capek kita kan, passwordnya tak ada. Catatannya banyak tapi passwordnya tak ada. Apa passwordnya? Passwordnya ketua masjid bikin situ. Masjid Muhajirin password. Kenapa? Dulu saya sedekah, tapi kena Masjid Muhajirin, buka password masjid. Tak mau, tak mau dia. Dia passwordnya satu aja. La ilaha illallah. Jadi buka catatan tuh passwordnya harus iman. Buka ada catatan, apa passwordnya buka? Net, baru trend, masuk dia lah. Masuk. Ini surga ahli sedekah, ini surga ahli syukur, Baitul Hamdi, ini surga orang puasa Ar-Rayyan. Masuk Pak pintu tuh. Jadi bisa nak kita masuk semua pintu Pak? Bisa lah. Buktinya kita punya banyak aplikasi di dunia ini kan. Ada BTN Syariah, ada ini, ada ini. Kalau enggak bisa sini banyak orang, sini ya masuk. Nanti kalau bapak banyak, minta saya satu Pak ya. Ustaz Zul mana? Ustaz Zul mana? Sini ya. Ini lagi ngantri sini ini. Saya punya barcode, silakan. Dan setiap orang nanti yang beramal ketika catatannya tak laku, Allah suruh balik dia ke belakang. Buka surah Hadid 13. Apa kata Allah? Ulan Raja warahum. Kau balik ke belakang sana. Kau cari sendiri amalmu, catatanmu. Jumpa dia ke masjid, ketua masjid. Pak. Catatan saya tak laku. Boleh minta catatan Bapak? Ngapa dulu kan saya pernah sedekah masjid Bapak. Kan saya ngarapkan Bapak hormati saya. Kasihlah Pak, kata Pak Haji. Untuk aku catatan aku tak cukup. Cuma nak ngasih kamu pula. Mari kita ke istri kepada suami kepada anak, orang kepada ke abi, uhti, ayah, ibu semua tak ada yang bisa tolong. Yaumala yanfa'u malu wala banun. Pada hari tak ada guna harta, tak ada guna semua. Catatan berguna kena qalbun salim. Man atallah biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan selamat hatinya. Apa hati yang selamat? Pondasi password dari rekening amal kita itu mesti la ilaha illallah. Bapak Ibu, dalam permisalan ini dahsyat. Jadi waktu saya nulis paper tuh, semakin Allah tunjukkan teknologi akhir zaman, ya Pak. Kan kita tidak ada. Bapak beli mobil pakai angka bisa nggak Pak? Tulis angka di rekening mah 1 miliar. Tapi memang ada perbuatan yang kita kerjakan kan? Ada amal. Bapak kerja. Dikasih hadiah angka 1 miliar. Pergi Bapak ke showroom Toyota. Minta saya Innova itu satu lah. Mana Pak ini saya punya angka 1 miliar. Cret, langsung datang orang ke rumah tuh. Tak ada buat apa-apa, cuma buat tulisannya Pak. Tapi tulisan itu dihargai dengan perbuatan kita lakukan. Sekarang kan kertas sudah sulit, koin-koin sudah sulit, digital semua. Catatan amal kita nanti di akhirat digital lah Pak. Digit kan, solat 27 derajat, digit kan Pak. Satu sedekah berbuah dengan 70. Puasa, solat malam, digit semua Pak. Solat maunya sendiri 1, solat jemaah 27. Ketika duit mau digitnya banyak, ketika amal digitnya sedikit carinya. Allah ya Rabb. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu semua? Untuk pertemuan yang pasti. Dan dunia ini waktu itu akan habis. Sampai waktunya dia akan habis terus kan. Waktu itu peristiwa yang terjadi yang tak pernah kembali. Dan ketika waktu itu sudah sampai untuk kita tak akan pernah ada lagi. Kan kita tak akan kembali. Tengoklah atuk kita tak ada, nenek kita, mak kita yang udah tak ada tak akan kembali lagi. Bersama waktu itu udah pergi. Kenapa? Waktu sudah habis. Makanya kata Imam Al-Jauzi, apa itu waktu? Apa itu sa'ah? Sa'ah itu fana. Tahu fana Pak? Sesuatu yang tidak kekal. Kan berubah terus dia. Terjadi tak akan pernah terjadi lagi. Sedangkan yang kita hidup itu adalah yang baqa. Jadi fana ini persiapan untuk berjumpa yang baqa. Sesuatu yang kita lakukan hari ini untuk persiapan pertemuan pada kehidupan yang kekal. Maka kehidupan yang kekal itulah sebuah kenikmatan. Dunia yang sementara ini kita buat nikmat. Pada Allah tak pernah puji sedikit pun. Senikmat-nikmatnya, nikmatnya sebentar. Sesusah-susahnya cuma sebentar. Berapa lama? Sampai waktu itu habis. Bapak nikmat Pak.
Berapa lama nikmatnya? Sampai mati aja. Susah kita. Susahnya sampai kapan? Sampai mati aja. Tapi kalau nikmatnya ini datangkan taat, passwordnya benar, iman dan amal soleh, maka kenikmatan yang sebentar ini akan Allah beri nikmat selama-lamanya. Tapi lalu kenikmatan yang sebentar ini tapi tak ada passwordnya, dia akan jadi sia-sia. Maka rugilah selama-lamanya. Rugi. Dan ketika kita dalam nikmat yang sebentar ini, dalam waktu yang sebentar ini, tapi kita tidak mengisinya dengan amal-amal yang salah, amal-amal yang tidak patut, dosa, maka celakalah selama-lamanya. Maka kita mau hidup yang sementara, mau hidup selama-lamanya, Bu. Kita bilang mau hidup sementara, mana ada tetap hidup yang selama-lamanya. Ada permisalan lagi, contoh. Permisalan kisah nih, Pak. Bukan kisah, permisalan lah. Tamsil lah, kalau orang-orang dulu kan gitu, mengambil ibarat. Dapatlah informasi dari Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bahwa satu di antara masjid Indonesia yang paling bagus kajiannya, Masjid Muhajirin, Rumbai, Umban Sari, diimami oleh Ustadz Lasnijal, ketuanya Pak Haji Zulhamdi, jemaahnya ada Pak Haji Darwin, Pak Haji Ramli, Pak Haji Asmi, ada pula yang ngisi kajian Ustadz Zul. Dapat berita Pak Prabowo kan, ada penghargaan masjid-masjid terbaik. Diundanglah kita ke Istana Negara, Pak. Tanggal 17 Agustus tahun 2025. Undangan itu sudah kita dapat dalam pekan ini. Kira-kira untuk datang undangan presiden itu persiapan kita banyak lah, Pak. Oh, nah, tulis itu sama Mas Bobi kan. Bobi ajudan presiden tuh. Satu, nanti seragamnya batik Melayu ya, Pak. Dah belanja Bapak cari batik Melayu tuh, Pak. 8 bulan lagi dah Bapak cari batik Melayu tuh. Udah tuh grup ibu-ibunya nampilkan rebana terbaik, solawatan. Ibu-ibu tiap minggu latihan selawat tuh, supaya tampil depan presiden tak malu-maluin. Pakai baris berbaris pula tuh, Pak. Ada baris pula komandannya kan. Baris berbaris. Ngapa, Pak? Latihan mau jumpa presiden supaya tak malu-maluin. Bangga tak jumpa presiden? Bangga, Pak. Walaupun 8 bulan lagi tu udah ditunggu-tunggu tuh. Tiket pesawat dah disiapkan, semua dah disiapkan. Masuk istana presiden, bangga kita. Kami adalah tamu presiden. Lalu bagaimana persiapan kita bertemu Allah? Bertemu presiden latihan tiap minggu. Bertemu Allah latihan main-main. Momen bertemu presiden hanya sebentar saja. Nggak usah lah itu, kadang-kadang kita mau lihat paskibraka. Momennya hanya sekali naik bendera, tapi latihannya 3 bulan. Lalu kita hidup di akhirat selama-lamanya, latihannya main-main. Sholat, main-main gitu. Gimana kita nanti? Nggak laku nih undangan yang salah. Bapak Ibu yang bilang, itu permisalan. Alangkah ruginya kalau kita main-main. Makanya Allah katakan, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan nipu-nipu aja, senang sementara, tapi akhirat senang selama-lamanya. Tidaklah kesusahan dunia ini juga kesusahan nipu-nipu aja, senang kesusahan akhiratlah kesusahan selama-lamanya. Tapi siapa yang di atas dunia susah, bersusah-susah, bermujahadah untuk dapatkan senang akhirat, Allah akan kasih kesenangan yang berlipat-lipat. Siapa senang dunia tapi dia berusaha pula untuk senang akhirat, kesenangan dunianya hanya sedikit saja dari bagi kesenangan akhirat. Maka kata Nabi, ad-dunya sajanul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini seenak-enaknya masih penjara bagi orang beriman. Seenak-enaknya dunia ini masih penjara, karena lebih enak lagi di akhirat. Tapi sesusah-susahnya dunia ini masih surga bagi orang kafir. Kenapa? Dia akan masuk neraka, Pak. Karena dunia ini kesenangan bagi orang kafir. Kita senang juga dunia ini, tapi ada kesenangan yang lebih besar. Senangnya ini masih bentuk penjara. Kenapa? Tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Ada aturan-aturan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, gimana persiapan kita untuk kehidupan, untuk bertemu Allah, dibanding keseriusan kita bertemu dengan Pak Prabowo, Pak? Masih main-main, Pak? Oh. Baik. Kalau begitu, maka peristiwa pentingnya detik penting, Pak? Penting. Menit penting, Pak? Penting. Jam penting, Bu? Tahun penting? Maka jangan sampai berlalu begitu saja. Lalu apa amalan yang penting untuk mengisi setiap detik, menit, setiap peristiwa itu bisa menambah rekening debit kita nanti ketika di-QRIS. Ketika di-QRIS laku dah. Oh, berarti saya ketipu jam nih. Saya masih nengok 6.15 itu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oke, sebagai penutup. Amalan yang mengikut bulan puasa.
Amalan yang kita hitung dulu, amalan yang mengikut paling besar, amalan mengikut tahun, haji dan zakat. Amalan yang mengikut bulan, puasa. Amalan yang mengikut hari termasuk di dalamnya puasa. Amalan yang mengikut jam adalah solat. Amalan yang mengikut detik dan setiap orang bisa beramal dengannya. Solat orang haid nifas tak bisa. Ya Pak, orang bayar zakat tiap tahun orang miskin tak bisa. Hanya orang kaya aja. Yang pergi haji yang sanggup aja. Solat orang gila tak bisa. Orang hilang akal tak bisa. Orang haid dan nifas tak bisa solat. Tapi di antara orang yang waras, yang akalnya sehat, seluruh bisa beramal. Agalipun dia dalam keadaan asas besar atau pedes kecil. Cuman satu Pak, detik menit yang berharga itu. Zikir. Dan itu kekal. Apa kata Allah? Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Albanuna wal almal wal albanuna wal mal. Pak, lupa pula saya. Zinatul hayatid dunya ya, Pak. Almal wal ban, harta dan anak-anak itu hanya perhiasan dunia. Al baqiyatus shalih khairu indallah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu hanya perhiasan dunia. Yang kekal lagi baik itu sangat baik. Al-baqiyatus sholih, sesuatu yang kekal baik, khairu indallah, sangat khair di sisi Allah Ta'ala. Apa dia? Kata Imam Ibnu Katsir. Itulah yang kekal tuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Wal mal wal banun zinatul hayatid dunya, al baqiyatus shalih khairu indallah. Maka kita jadikan setiap detiknya kekal. Dengan rekening nanti bisa ditukar ya Pak. Rekening amal, debitnya, catatan-catatannya bisa dikiris Pak. Surga sedekah, surga zikir, surga puasa, dan surga untuk catatan yang tak pernah putus. Dalam rekening kita nambah terus Pak. Tak nunggu sebulan ya. Detik pun masuk dah. Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah. Apa kata Imam Tirmizi? Kalaulah tahu setiap napas dan setiap ucapan itu akan menjadi tambahan amal kebaikan dalam bekal amal kita, maka tak akan ada lagi orang akan menyia-nyiakan waktunya, sekalipun detik, menit dan jam. Semoga Allah berikan kita kepahaman dalam mengisi waktu. Sebagai kesimpulan, tidak semua kita bisa fokus setiap detiknya berzikir kan Pak. Maka Nabi kasih kita doa, Allahumma ahsin akibatana. Ya Allah, sempurnakanlah pahala dari setiap akhir. Apa Pak? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, sempurnakan pahala. Hasanah itu pahala, ahsan itu pahala. Ahsin, sempurnakan pahalanya dari setiap akhir semua urusan kami. Mungkin tadi pagi sampai sore masih banyak lalai kita, tapi menjelang sore kita bilang, ya Allah, sempurnakanlah semua pahala kami yang hari ini masih banyak lalai. Wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Kami berlindung dari sulitnya dunia. Apa sulit dunia? Tak bisa beribadah. Wa azabil akhirah. Kalau dah tak bisa beribadah, dapat kena azab di akhirat. Maka ahsin akibatana umuri kuliha itulah menjadi penentunya. Sempurna semua urusan kita, akhirnya jadi kesempurnaan kebaikan. Ahsin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa apa doa itu. Dalam penjelasannya gini Pak, sebanyak tadi apa kita kosong amalan kita, Allah bisa tukar kan, yang sayiat tadi jadi hasanat. Jadi dengan doa itu, ya Allah, hari ini aku kosong aja Allah, tukarlah semua itu jadi hasin ya Allah kan. Begitu, karena Allah Ghafurur Rahim, Maha menutupi segala yang buruk dan menyempurnakan dengan kasih sayangnya.